dunia yang penuh pilihan film dari berbagai belahan planet ini, kamu masih merasa perlu ngecek angka-angka di Rotten Tomatoes atau IMDb buat nentuin film apa yang harus kamu tonton? Jangan bilang kalau hidupmu sekarang bergantung sama sekumpulan angka yang dihasilkan oleh orang-orang yang mungkin bahkan nggak punya selera film sebaik kamu. Mungkin kamu lupa kalau nonton film itu sebenarnya pengalaman personal. Ini kan soal apa yang kamu suka, bukan soal apa yang orang lain nilai sebagai layak atau jelek. Ya, siapa tahu habis ini kamu bakal nyadar bahwa kamu udah terlalu lama dikontrol sama algoritma dan saatnya mengambil kendali atas pilihan film dalam hidupmu. Latar belakang Rotten Tomatoes dan IMDb, penyelamat atau penghancur? Jadi, pertama-tama kita harus ngomongin dari mana semua ini dimulai. Kamu tahu Rotten Tomatoes kan? Situs yang kamu buka tiap kali mau nonton film. Nggak peduli seberapa menarik trailernya atau rekomendasi teman. Kalau skor Rotten Tomatoes bilang jelek, kamu langsung skip. Nggak salah juga sih, tapi kok ia terlalu percaya banget sama skor agregat. Mari aku kasih sedikit pelajaran sejarah biar kamu ngerti asal mula ketergantungan ini. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes lahir tahun 1998, didirikan sama seorang pria bernama San Duong. Awalnya, ini cuma proyek kecil buat ngumpulin review film dari para kritikus. Situs ini punya sistem sederhana yang ngasih rating fresh kalau banyak yang suka dan rotten kalau banyak yang nggak suka. Ide simple, tapi lama-lama jadi raksasa yang bisa nentuin apakah sebuah film bakal sukses atau mati di box office. Sekarang, Rotten Tomatoes nggak cuma jadi tempat berkumpulnya opini kritikus, tapi juga tempat di mana jutaan orang kayak kamu datang buat cari validasi sebelum nonton film. Angka-angka di situs ini udah bertransformasi dari sekedar informasi menjadi Tuhan kecil yang nentuin hidup atau matinya sebuah karya. Kamu jadi nggak peduli lagi sama cerita atau sutradara, yang penting ratingnya tinggi. Tragis kan? Kamu sebenarnya nggak lebih dari sekedar angka-angka di mata mereka, tapi kamu merasa butuh mereka buat validasi selera menontonmu. IMDb. Sekarang mari kita bahas IMDb. Kamu tahu nggak kalau situs ini awalnya cuma database film yang dibuat sama Cole Needham buat nyimpen daftar aktris favoritnya? Iya, bener. Situs yang kamu sembah ini dulunya cuma database buat fans. Tapi lama-kelamaan, IMDb tumbuh jadi salah satu situs film terbesar di dunia. Dan sekarang malah jadi tempat utama buat orang-orang kayak kamu buat ngecek rating sebelum nonton apapun. Kok bisa kamu ngandelin situs yang sejarahnya dimulai dari hal sesimpel itu? IMDb sekarang udah jadi raksasa, bukan cuma database, tapi juga sarang jutaan ulasan dari orang-orang random di seluruh dunia. Dan kamu dengan penuh keyakinan merasa bahwa pendapat mereka lebih valid daripada instingmu sendiri. Padahal, kamu tahu nggak sih, banyak ulasan di IMDb itu sebenarnya bias. Penuh dengan fanboy yang terlalu emosional, atau haters yang suka ngebom review tanpa alasan yang jelas. Tapi ya, kamu tetap merasa perlu dapat restu dari IMDb sebelum nonton kan? Kenapa kamu terlalu bergantung pada mereka? Sedih banget gak sih? Kalau kamu harus selalu nungguin orang lain yang kasih tahu lampu hijau buat nonton film yang menarik perhatianmu. Jujur aja kelakuanmu ini kayak orang yang nggak punya keberanian buat ambil risiko.
kamu takut kecewa sama film yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tapi serius, apakah hidup harus selalu penuh kepastian? Nonton film itu bukan cuma soal selalu dapat yang sempurna. Terkadang, justru film yang bikin kecewa itu ngasih pengalaman yang lebih berarti, tapi kamu nggak bakal tahu karena kamu terlalu sibuk ngecek angka-angka di Rotten Tomatoes dan IMDb. Coba pikir, berapa banyak film bagus yang kamu lewatkan cuma karena ratingnya kurang dari 70%? Berapa banyak momen berharga yang kamu hilangkan cuma karena Rotten Tomatoes bilang film ini jelek? Padahal, rating itu cuma angka yang mewakili opini sekelompok orang yang nggak kamu kenal sama sekali. Mungkin kamu dan mereka punya selera yang beda banget, tapi kamu tetap aja percaya buta sama opini mereka. Ngaku aja deh, kamu udah males buat mikir sendiri kan? Kamu takut kecewa? Nonton film itu bukan soal selalu dapat yang sempurna. Kadang film yang bikin kamu sebel setengah mati itu justru bikin kamu mikir. Atau bahkan bikin kamu tertawa setelah beberapa saat. Setidaknya kamu punya cerita buat diceritain ke teman-teman. Gue udah nonton film jelek banget tadi malam. Itu jauh lebih berkesan daripada, ya film itu oke sih kayak yang di review bilang. Kalau kamu cuma mau nonton film yang dipastikan bagus sama orang lain, kamu bakal kehilangan banyak pengalaman. Jangan takut buat ambil risiko. Film itu adalah seni dan seni itu subjektif. Apa yang kamu anggap sampah bisa jadi masterpiece buat orang lain. Dan sebaliknya, jadi kenapa kamu harus terlalu serius sama angka-angka itu? Kamu udah pernah nonton film yang dapat rating tinggi di Rotten Tomatoes, tapi setelah nonton kamu mikir, apaan sih ini? Kok ratingnya bisa tinggi banget? Ya, itu karena opini publik dan kritik itu nggak selalu sinkron sama selera pribadi kita. Tapi kamu tetap ngotot, pengen main aman, pengen jadi bagian dari selera umum. Dan itu, temanku, adalah kesalahan terbesarmu. Kamu dikendalikan sama tren. Kamu pernah mikir nggak? Kalau sebenarnya kamu dikendalikan sama tren. Kamu pikir kamu yang nentuin film yang kamu tonton, padahal sebenarnya kamu cuma ikutan arus besar. Rotten Tomatoes dan IMDb udah jadi alat propaganda buat industri film besar, biar kamu nonton apa yang mereka pengen kamu nonton. Gimana rasanya jadi pion dalam permainan besar ini? Kamu nggak sadar kan? Kalau situs-situs itu seringkali didominasi oleh opini mayoritas yang mungkin nggak sesuai sama apa yang kamu benar-benar suka. Tapi karena kamu butuh validasi, kamu main aman dengan mengandalkan angka-angka itu. Kamu pasti pernah dengar soal film-film artsy yang ratingnya rendah di Rotten Tomatoes atau IMDb. Tapi dipuji-puji oleh kritikus film. Seringkali film kayak gitu nggak dapat tempat di hati penonton mainstream yang nunggu aksi superhero atau jump scare berlebihan. Padahal film-film yang lebih berat atau punya makna mendalam itu bisa ngasih kamu pengalaman menonton yang jauh lebih kaya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu lihat rating rendah dan langsung skip. Luar biasa. Kamu nggak percaya diri? Jujur aja nih, kebiasaanmu yang bergantung pada Rotten Tomatoes dan IMDb ini nunjukin satu hal yang jelas. Kamu kurang percaya diri dengan selera filmmu sendiri. Kalau kamu emang yakin sama seleramu, kenapa harus nunggu validasi dari situs-situs ini? Atau mungkin kamu takut dibully kalau nonton film yang nggak populer atau punya rating jelek? Oh, come on. Kamu udah dewasa. Jangan kayak anak SMP yang takut beda selera sama teman-temannya. Kamu harus ngerti, seni itu nggak bisa diukur dengan angka. Kamu tahu nggak, film-film kayak The Shining atau Fight Club awalnya dapat review yang buruk pas pertama rilis. Tapi sekarang film-film itu dianggap klasik. Bayangin kalau kamu hidup di masa itu dan nonton film-film itu cuma berdasarkan review. Mungkin kamu bakal lewatkan salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Jadi, gimana rasanya tahu kalau kamu selama ini mungkin melewatkan banyak masterpiece cuma gara-gara angka? Nggak ada jaminan rating tinggi, itu sesuai selera kamu.
Pernah nggak kamu nonton film yang punya rating super tinggi, misalnya 95% di Rotten Tomatoes atau 8,5 di IMDb, tapi pas kamu tonton rasanya biasa aja? Kalau jawabannya iya, ya selamat. Itu bukti bahwa angka-angka di situs-situs itu nggak bisa jadi patokan mutlak. Kenapa? Karena setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Rating tinggi bisa jadi hasil dari hype sementara atau pengaruh dari tren saat itu. Rotten Tomatoes dan IMDb itu cenderung ngerating film berdasarkan ini mayoritas. Tapi mayoritas nggak selalu benar, dan kamu harus terima kenyataan ini. Film bukan statistik, film adalah seni. Kamu nggak bisa ngukur pengalaman menonton film dengan angka kayak ngukur nilai ujian matematika. Setiap film punya konteks, cerita, emosi, pengalaman visual yang berbeda-beda. Terkadang sebuah film yang dapat rating rendah justru bisa nyentuh sisi personal kamu. Bisa jadi film itu berkaitan sama pengalaman hidupmu atau malah jadi cermin buat refleksi diri. Tapi sayangnya kamu nggak bakal tahu karena kamu terlalu sibuk ngecek angka-angka dulu. Film adalah medium untuk bercerita, untuk berbagi pengalaman manusia yang kompleks. Dan kompleksitas itu nggak bisa diringkas dalam bentuk angka atau persentase. Kamu harus mau ambil risiko, karena terkadang justru di dalam risiko itu kamu bisa dapat pengalaman yang paling berharga. Kalau kamu cuma nonton film yang udah pasti aman dengan rating tinggi, ya siap-siap aja pengalaman nontonmu bakal monoton. Kebiasaanmu itu tanda malas berpikir. Oke, aku ngerti. Mungkin kamu sibuk, kamu nggak punya waktu buat nonton film-film yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tapi serius deh, masa kamu mau nonton film cuma gara-gara angka-angka yang dikasih sama orang lain? Di mana serunya coba? Kebiasaanmu yang cuma ngikutin rating ini nunjukin kalau kamu malas berpikir. Kamu nggak mau repot-repot mikir sendiri tentang apa yang menarik buat kamu. Kamu maunya disuapin. Kamu udah kehilangan rasa penasaran yang seharusnya bikin kamu pengen eksplorasi hal-hal baru. Dan itu tragis banget. Kamu udah jadi bagian dari masa yang cuma ngikut apa yang dikasih sama situs-situs besar kayak Rotten Tomatoes dan IMDb. Padahal, mungkin di luar sana ada film-film indie atau film-film negara lain yang sebenarnya bisa memperkaya cara pandangmu tentang dunia. Tapi kamu nggak bakal pernah nemuin karena film-film itu nggak ada di radar Rotten Tomatoes atau IMDb. Kesimpulan, ambil kendali atas pilihanmu. Akhirnya, aku cuma pengen bilang satu hal. Ambil kendali atas pilihan film kamu sendiri. Jangan biarin Rotten Tomatoes atau IMDb ngatur hidupmu. Kamu lebih dari sekedar angka yang dikasih sama situs-situs itu. Beraniin diri buat ambil risiko, nonton film yang mungkin nggak punya rating bagus tapi kelihatannya menarik buat kamu. Eksplorasi hal-hal baru dan jangan takut buat beda pendapat sama mayoritas. Kamu punya selera yang unik, jadi kenapa harus malu sama apa yang kamu suka? Mulai sekarang, berhenti jadi budak angka, karena pada akhirnya kamu yang nonton film, bukan Rotten Tomatoes atau IMDb.